Saya Afjil, share screen ya, Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk beberapa kalinya. Luar biasa sekali teman-teman Stikom ini sangat masif dan saya menjadi merasa terhormat sudah diperkenankan untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, izinkan saya eh, memulai pantun ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan izinkan saya menyampaikan sedikit pantun untuk pembuka. Langit biru dihiasi mentari, pagi cerah penuh inspirasi. Mari bicara strategi terkini, AI hadir jadi solusi pasti. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini akan membahas bagaimana cara mengubah strategi pemasaran dari yang manual menjadi otomatis, dari yang umum menjadi personal. Jadi, saya rasa tema ini sangat relevan bagi para praktisi, akademisi, dan regulator di era digital. Dan mohon izin saya sedikit, mungkin ada yang belum mengenal saya, izin saya memperkenalkan diri. Ya, saya Afjir Rahmadian, saya dosen di Universitas Juanda Bogor, dan saya juga bekerja sebagai ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelah kanan ini adalah beberapa karya yang sudah saya tulis dan hasilkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi eh, rujukan ya, manfaat. Dan ada beberapa di slide ini juga saya ambil dari rujukan yang ada di buku saya. Baik, Bapak Ibu semua, jadi kalau kita bicara terkait dengan artificial intelligence, saya coba membuka uh, slide ini terhadap bagaimana teknologi AI saat ini menjadi penentu daya saing sektor industri. Berdasarkan Fortune dan MC, uh, MC Kensei, jadi AI telah menciptakan nilai ekonomi triliunan dolar secara global. Adapun tiga sektor terdepan, kalau kita lihat data ini yang ada, mulai dari telekomunikasi, sektor keuangan, otomotif, dan ketiganya memiliki aktivitas pemasaran yang masif serta kompleks. Nah, ini selanjutnya juga kita lihat di sini ada beberapa potensi ekonomi yang dihasilkan. Nah, ini menghasilkan nilai sebesar 385 miliar, Bapak Ibu semua. Ya, diikuti oleh perdagangan koperasi dan retail. Nah, apa sih sebetulnya perbedaan otomatisasi dan kecerdasan artificial intelligence? Ini saya sedikit berbicara fundamental. Ya, banyak ada beberapa teman-teman yang keliru atau kurang pas terkait dengan eh, bagaimana otomatisasi perbedaan dengan AI. Nah, kita menganggap ini semua hal yang sama, padahal nyatanya otomatisasi itu hanya mengulang proses. Sementara AI belajar dari data dan membuat keputusan. Dalam konteks pemasaran, perbedaan ini mungkin sangat krusial dalam menghasilkan strategi dan adaptif serta berbasis insight. Nah, adapun evolusi daripada teknologi AI ini, kalau kita lihat di gambar ini, kita mengenal ada 4 jenis utama dari RPA, menangani tugas-tugas administratif, tradisional AI, mengadopsi prediksi dan klasifikasi, generatif AI, membawa kemampuan menciptakan konten baru, dan agentic AI, bentuk AI otonom yang dapat membuat keputusan sendiri, evolusi yang mempengaruhi strategi pemasaran digital yang signifikan. Nah, Bapak Ibu semua, kita lihat matriks tingkat kematangan kecerdasan artificial intelligence. Ini saya ambil dari Boston Consulting Group atau BCG yang mengeluarkan laporan metrik tingkat kematangan AI terhadap 73 ekonomi global yang memberikan pandangan luas tentang adopsi AI secara global. Nah, kalau kita lihat di sini ada lima mulai dari Kanada, Tiongkok, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat tentunya yang dikategorikan sebagai pelopor AI. Nah, kalau kita lihat negara tersebut memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dengan inovasi, pengembangan bakat, serta regulasi dan etika. Nah, kalau kita lihat di sini memang tingkat kematangan AI ini bisa menjadi rujukan kita bagaimana Indonesia yang bergerak ke arah sana dan marketing saya harap bisa menjadi sektor pelopor dalam pemanfaatan AI secara luas. Nah, ini dia prinsip-prinsip dasar. Nah, karena saya menjadi pembuka daripada sesi ini ada beberapa prinsip dasar mulai dari reliability, akuntabilitas, dan human oversight. Nah, kalau kita lihat di sini prinsip daripada tiga prinsip ini, ya kan? Jadi AI yang hebat tidak hanya canggih, tetapi juga harus dapat dipercaya, ya kan?
prinsip ini adalah prinsip terkait dengan seperti keandalan, akuntabilitas, dan human oversight ini wajib diterapkan agar pemasaran tidak sekedar efektif tapi juga etis. Nah, ini ada 3 poin di sini. Teman-teman mungkin bisa langsung mendalami nanti. Dan bagaimana di sini karakteristik AI yang dapat dipercaya? Menurut NIST atau National Institute of Standard of Technology, ya kan? Nah, kalau kita lihat ini AI ini harus valid dan dapat diandalkan. Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya nilai moral, tapi juga kebutuhan organisasi agar strategi marketing berbasis AI tidak hanya menimbulkan resiko, reputasi hukum, dan beberapa hal lain. Nah, kalau kita lihat di sini, makanya di sini ada poinnya adalah valid dan reliable. Nah, ini adalah kondisi yang diperlukan untuk dapat dipercaya dan ditunjukkan sebagai dasar bagi karakter AI itu sendiri. Nah, apa tahapannya teman-teman semua? Kalau kita lihat di sini tahapan dalam siklus AI ini, kalau kita lihat ada beberapa apa namanya kita lihat ini AI jadi bukan sekedar alat yang dipasang, melainkan sistem yang memiliki siklus hidup dari perancangan, pelatihan model, development hingga monitoring. Jadi setiap tahapan harus mempertimbangkan dampak terhadap konsumen, terutama dalam pemasaran yang menyentuh ranah pribadi pelanggan. Nah, ini dari apa matrik yang dikeluarkan oleh NIST tahun 2023. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi guideline for life cycle. Nah, ini saya ambil contoh, saya ambil dari OJK ya, Bapak Ibu semua. Bagaimana panduan dan ini bisa diadopsi, Bapak Ibu semua. Jadi dengan pastinya pengembangan dalam konteks organisasi, lembaga keuangan OJK ini mendorong bagaimana panduannya yang mengutamakan nilai etika dan struktur tata kelola. Jadi ini juga berlaku di dalam pemasaran agar AI menjadi alat yang memperkuat kepercayaan bukan malah penurunannya. Nah, terakhir eh, ada kesimpulan yang beberapa ada 5 poin Bapak Ibu semua, mulai dari adopsi AI secara global, bagaimana terus meningkat terutama pada sektor teknologi informasi dan ini menunjukkan bahwa AI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategi dalam transformasi digital. Nah, bagaimana evolusinya? Kalau kita lihat di sini membawa dampak yang besar terhadap strategi pemasaran modern, khususnya dalam aspek personalifikasi dan otomatisasi. Nah, generic AI bagaimana? Peluang yang besar pemasaran digital, pembuatan konten otomatis, dan beberapa hal lain, serta prediksi perilaku pelanggan secara real time. Penerapan AI juga tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tapi juga menciptakan nilai ekonomi yang signifikan, baik peningkatan pendapatan maupun penghematan biaya. Namun demikian, penggunaan AI harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mendapatkan prinsip trustworthy AI, seperti keandalan, akuntabilitas, transparansi, dan seperti yang digariskan oleh EJK dan NIST. Ya. Nah, apa rekomendasinya? Saya coba menyusun rekomendasi untuk paparan kali ini, ya kan? Perusahaan dan pelaku industri harus menyusun roadmap adopsi AI yang strategis dengan menempatkan personifikasi dan otomatis. Lembaga dan organisasi perlu membangun sistem tata kelola AI yang kuat, mengacu pada standar NIST, apa juga OJK juga bisa, ya kan, yang bisa menjadi rujukan investasi dalam talenta digital, literasi AI harus menjadi prioritas guna memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam merancang, mengelola, serta mengawasi sistem AI yang kompleks, khususnya dalam konteks pemasaran berbasis data. Nah, yang keempat, penting untuk memadukan inovasi teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan, memastikan bahwa personalifikasi tidak melanggar, dan bahwa otomatisasi juga tidak menghilangkan sentuhan manusia dalam interaksi dengan pelanggan. Kolaborasi lintas sektor, akademisi, industri, pemerintah perlu diperkuat agar regulasi, inovasi, dan penerapan AI dalam pemasaran dapat berjalan selaras dan berkelanjutan. Nah, teman-teman terakhir ya paparan singkat mungkin sebagaimana beberapa hal yang disampaikan, kita tidak sedang bermimpi semua masalah dengan serta-merta selesai semua. Tetapi kita sedang berupaya bersama-sama untuk memperbaikinya satu persatu. Ya, mari kita manfaatkan AI ini bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga membangun kepercayaan, relevansi, dan hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga paparan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam merancang masa depan pemasaran yang lebih cerdas dan bertanggung
bertanggung jawab. Ya, akhir halam saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Pak Abzil atas presentasi.